Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adania Safitri Giawa, semester 4 Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Biografi penulis Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim Al-Naisir Sabur, atau terkenal dengan sebutan Al-Hakim. Salah seorang imam di antara ulama-ulama hadis dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Handawaihi bin Nuraim Al-Dabbi Al-Tahmani Al-Naisabur, juga terkenal dengan sebutan gelarnya Ibnu Al-Bayyi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada pagi Jumat bertepatan dengan Rabiul Awal pada tahun 321 Hijriah. Ia pernah dilantik sebagai hakim di Naisabur pada tahun 359 Hijriah, sehingga dikenal dengan nama Al-Hakim. Ia juga wafat di Naisabur pada tahun 405 Hijriah. Selanjutnya karya-karya beliau. Terdapat banyak para ahli ilmu yang meriwayatkan hadis darinya, di antaranya Daruqutni, Abu Bakar Al-Qaffal, Al-Shashi, dan teman-temannya. Ia senantiasa bermuzakarah dan bermuhadarah bersama para ulama hadis. Bahkan ia juga pernah bermuhasabah dengan Daruqutni. Selain itu, ia juga menghasilkan karya-karya berbentuk penulisan dan berbagai jenis ilmu lainnya. Di antara kitab-kitab karyanya yang terkenal ialah Ma'rifat Ulumul Hadis dan Al-Madkhal ala Ilmi Al-Sahih, Al-Mustadrak ala Al-Sahihain, Fadail Al-Imam Al-Syafi'i dan Al-Amali. Selanjutnya, Az-Zahabi berpendapat dalam kitab Al-Mustadrak terdapat banyak hadis yang berlandaskan kriteria Al-Bukhari dan Muslim, atau salah satunya. Banyaknya sekitar separuh dari pokok kitab. Seperempatnya memiliki sanad yang sahih. Sedangkan sisanya seperempat lagi merupakan hadis-hadis munkar yang lemah dan tidak sahih, yang sebagiannya maudhu'. Dan ini merupakan hal yang mengherankan, karena Al-Hakim termasuk salah satu seorang yang mahir dalam hadis, brilian di dalam bidangnya. Hal itu disebabkan bahwa dia menulisnya pada belakang masa hidupnya, yang masa itu dia sudah lebih kurang pelupa. Bahkan meskipun Az-Zahabi menciptakan ringkasan dari kitab Al-Mustadrak tersebut, dia menyayangkan dan berkata akan lebih baik sekiranya Al-Hakim tidak pernah menyusunnya. Namun menurut Abdurrahman Al-Mu'alim, seorang muhadis dari Yaman juga profesor dari Ali As-Sayyah, sikap bermudah-mudahan atau tasahul Imam Al-Hakim ini hanya pada kitab Al-Mustadraknya saja. Adapun di kitabnya, panutannya seperti Al-Madkhal ila As-Sahih, Su'alat As-Sijiz, Ma'rifah Ulumul Al-Hadis, dan lainnya. Dia tidaklah seperti itu. Hal ini semakin menguatkan argumen yang dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Aqsalani bahwa kitab Al-Mustadrak yang disusun oleh Imam Al-Hakim tersebut ditulis di belakang umurnya, yang ketika kekuatan hafalannya sudah menjadi kurang. Oleh sebab itu, pernyataan-pernyataannya di dalam Al-Mustadrak seringkali bertentangan dengan pernyataan yang di kitab-kitab panutannya. Namun, pada awal pendidikan ilmu agama yang didapatkan oleh Al-Hakim dari ayah dan bapak saudaranya, kemudian ia berguru ke pulau kepada Abu Yatim bin Hibban pada tahun 334 Hijriah. Ia juga disebutkan telah belajar ilmu fiqih kepada seorang ulama besar di Naisabur, yaitu Ali bin Sahal Muhammad bin Sulaiman Al-Saluki
Al-Syafi'i. Setelah itu, pada tahun 340 Hijriah, ia berhijrah meninggalkan kampung halamannya menuju Irak. Di sana, ia mempelajari ilmu hadis dari Ali bin Abi Hurairah, seorang fikih yang terkenal. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kemudian bersafar mencari ilmu ke Khurasan dan negara-negara lainnya. Ia bertekad untuk mencari dan mengumpulkan hadis hingga disebut bahwa ia telah mendengar hadis dari sejumlah besar para ulama serta menurut riwayat gurunya yang berjumlah sekitar 1.000 orang. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan dari Kitab Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam menyampaikan materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.